Selamat malam, shalom jemaat-jemaat dikasihi dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Malam Roh Kudus. Praise the Lord, kita sudah memasuki malam kedua. Dan juga selamat bagi Bapak Ibu Saudara yang tadi pukul 6 sore kita juga sudah sama-sama berbuka puasa. Dan pukul 7 tepat kita sudah memulai kembali puasa kita. Ini puasa kita di hari kedua, masih ada 8 hari ke depan. Jadi kita akan sama-sama terus mempersiapkan diri kita dalam doa dan puasa. Malam Roh Kudus kemarin, saya begitu mengalami lawatan Tuhan juga. Dalam doa ada roh Tuhan yang dahsyat luar biasa, mengaktifkan kembali apa yang Dia sudah taruh dan Dia titipkan dalam hidup saudara dan saya ketika kita mulai percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Disitulah Roh Kudus diberikan bagi saudara dan saya. Dia tinggal dalam hidup kita, Dia menjadi penolong dan menyertai hidup saudara dan saya. Saya ingin mengucapkan selamat malam bagi kita semua yang di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bandung, Bapak Ibu Saudara yang ada di Pulau Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua, NTT, NTB. Shalom bagi kita semua. Rekan-rekan yang ada di negeri lain, di seberang sana seperti di Timor Leste, Manila, Filipina, Thailand, Brunei, dan juga yang ada di Singapura, yang ada di Malaysia, Semenanjung, Sabah, Sarawak, Taiwan, Amerika, Eropa, dan negara-negara lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Praise the Lord, saudara sudah juga mengambil bagian, membagikan siaran live ini, dan juga mengambil bagian, memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhan, memberikan janji iman bagi Tuhan yang sudah saudara terima dan saudara kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan lewat persembahan. Saudara, malam hari ini kita akan masuk lebih dalam lagi dalam ibadah Malam Roh Kudus. Saya juga berpuasa, saya juga berdoa selama 10 hari ke depan ini. Ini hari kedua di mana kita berdoa dan berpuasa. Saudara jangan takut. Selama kita berpuasa akan ada banyak benefitnya, kita semakin intim dan erat dengan Tuhan. Dan secara kesehatan kita juga semakin sehat. Tentu dalam bentuk pola badan kita juga akan mengalami penyusutan saudara ya. Karena tubuh akan mencari energi, tambahan energi dari lemak-lemak kita yang berlebih. Karena dari kita berpuasa 1 hari 24 jam maka kuasa Tuhan dan kesehatan yang kita terima sangat luar biasa. Sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan yang akan dipimpin oleh rekan saya Pastor Michelle bersama dengan tim Parakletos Worship, mari kita berdoa bersama-sama karena kita mau beribadah. Biarlah Tuhan yang mimpin ibadah kita. Roh Kudus, Tuhan Yesus dan Bapa di surga, pimpinlah ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Lagi-lagi aku berdoa, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, ulurkan tangan bagi setiap yang membutuhkan mujizat. Lewat ibadah ini, orang yang ingin bunuh diri, orang yang ingin yang bercerai, orang yang ingin putus asa, ambil keputusan bodoh, semuanya digagalkan, dipatahkan oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Selama pujian penyembahan dinaikkan, firman dinaikkan, disampaikan, ada sesuatu yang besar terjadi dalam kehidupan kami. Kami diubahkan. Kami mengalami metanoia, encounter with God alone. Terima kasih dalam nama Yesus. Berkati pujian penyembahan kami Roh Kudus. Hadirlah. Urapi Pastor Michelle, urapi kami semua tim Parakletos Worship yang memimpin ibadah ini. Dan jalannya ibadah ini dipimpin oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi, yaitu kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin. Saudara silakan bagikan siaran live ini di grup WhatsApp boleh, di grup Facebook boleh, di beranda Facebook boleh, di grup Telegram boleh. Bagikan sebanyak mungkin agar banyak orang diberkati lewat ibadah di malam hari ini. Yang ada di YouTube juga hari ini juga bersamaan kita ada live di YouTube dan juga ada live di fanpage Facebook Pastor Verona. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan selanjutnya kepada Pastor Michelle untuk memimpin pujian penyembahan kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Malam hari ini kembali kita akan sembah Tuhan. Kita mau tinggikan namanya. Mari kita berdoa. Selamat malam ya Roh Kudus. Kembali kami siap menyembah, memuji, meninggikan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiralaba sika nama ya ralaba ya ralalaba. Terima kasih Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Melawat setiap kami Yesus. Kenama ya ralaba sika ralaba ya ralaba. Kiralaba ya ralaba sika nama ya ralaba. Come Holy Spirit.
Fill us, oh Lord, how I need you more. Come, Holy Spirit, come, Holy Spirit, fill us, oh Lord, with your power and love. Dear Holy Spirit, I love you, Holy Spirit. You are my lovely Spirit. Come dwelling in my heart. Dear Holy Spirit, I love you, Holy Spirit. You are my lovely Spirit, abiding in my life. Bersama katakan, come Holy Spirit, come Holy Spirit, come Holy Spirit, fill us, oh Lord, how I need you more. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, come Holy Spirit, fill us, oh Lord, with your power and love. Dear Holy Spirit, dear Holy Spirit, I love you, Holy Spirit. You are my lovely Spirit. Come dwelling in
Kau yang pulihkan kami, Yesus Tuhan. Kami datang untuk sembah Engkau, kami datang untuk tinggikan Engkau. Kau Yesus Tuhan, Kau bertata. Kiralaraba sikaralalaba yaralalabalaba, ikaralalaba sikaralalaba yaralalaba, iralalaba yaralalala, sikaralalaba yakaralaba, iralalalabalabalabalabalabalaba. Saat ini Kau sedang penuhi kami ya Roh Kudus, penuhi kami. Kiralaba yaralalaba sikaralalabalabalabalabalaba, kiralalalab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 a, kiralalalaba yaralalaba sikaralaba yaralaba, kiralala yaralalaba, kiralala yaralalaba, ikiralalababababababababa, sikaralalaba yaralalaba yaralalaba sikiralalabababababababa, kiralabalabalabalabalabalaba, kiralalalaba yaralalababababababa, sikiralalabalabalabalabalaba, kiralalaba yaralalababababababa, sikaralalaba yaralalaba, ikaranama yaralalaba, sikaralalabalabalabalabalaba, ayaralalabababababababa, sikaralabalabalabalabalabalaba, kiralalaba. Fill us with your power, oh Holy Spirit. Kiralalaba, sikaralaba, yaralalaba, yaralalalabalabalaba, kiralalabalaba, yaralalaba, 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 sikaralaba. Dear Holy Spirit, yaralaba, sikar. I love you, Holy Spirit. Kiralabalabalaba, kiralalaba, sikaralalalabalabalaba, kiralalaba, yaralaba. Come dwelling, sikanama yaralaba, yaralaba, kiralalaba, sikaralaba. Dear Holy Spirit, I love you, Holy Spirit. You are my lovely Spirit, abiding in my
Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa kami lebih dekat denganmu ya Roh Kudus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat menikmati firman Tuhan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan saudara. Saudara sudah menikmati, saudara sudah mengalami lawatan, saudara dijamah oleh kuasa Roh Kudus lewat pujian dan nyanyian yang sudah dinaikkan, yang dipimpin oleh rekan kami Pastor Michelle Manahutu, dan pujian yang mungkin sedikit asing buat saudara semua ya. Ini nyanyian dari mana? Pujian yang dinaikkan sepanjang malam Roh Kudus ini berasal dari tim Parakletos Worship. Apa itu tim Parakletos Worship? Parakletos Worship adalah tim pujian penyembahan gereja kami, Jesus Christ Church. Memang kami memiliki DNA Deep Worship. Kami memiliki darah pujian penyembahan itu yang cukup dalam. Jadi saudara, inilah lagu-lagu karya-karya dari Roh Kudus yang Roh Kudus berikan melalui hikmat, akal budi, marifat, dan pikiran akal budi kami yang diberikan kepada kami melalui Roh Kudus. Dan jadilah lagu-lagu yang saudara nyanyikan selama 2 hari ini. Dan sampai 10 hari ke depan, kita akan terus menyanyikan lagu-lagu ini. Dan doakan, dalam waktu dekat ini kami juga sedang membuat album, mini album rekaman Parakletos Worship. Jadi saudara silakan saudara nikmati pujian penyembahan ini. Dan saatnya kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan di malam kedua ini. Saudara make sure saudara juga jadi bagian dalam ibadah ini, bagian dari gereja ini, dengan cara share sebanyak mungkin siaran live ini di grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, dan di grup-grup Facebook, agar menjadi berkat banyak orang. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Ruah Adonai Elohim, Alayan masa Adonai oti lebaser, Anafim selahani lahabos, Nenis bareng leblik rolis buyim, Deror wela surim pekakoa. In Jesus name kami berdoa. Amin. Malam hari ini kita akan berbicara tentang membangun hubungan pribadi dengan Roh Kudus. Sama-sama katakan dengan saya mau membangun hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Amin. Kalau kita bisa membangun hubungan yang intim antara suami dan istri, orang tua dan anak, antara sesama rekan bisnis, rekan pelayanan, mengapa kita tidak mau juga membangun hubungan yang intim dengan pribadi Roh Kudus? Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan bagi kita semua Injil Yohanes pasal ke-14 ayat ke-16. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara terkasih dalam Tuhan, membangun hubungan pribadi dengan Roh Kudus adalah hal yang sangat penting bagi hidup orang percaya. Membangun hubungan intim dengan Roh Kudus adalah sesuatu hal yang penting bagi kepercayaan orang Kristen. Sama-sama katakan dengan saya, membangun hubungan intim dengan Roh Kudus adalah hal yang penting. Adalah hal yang paling basic dan fundamental. Mungkin ada di antara ribuan jemaat yang bertanya kepada saya, Pastor, mengapa penting membangun hubungan dengan Roh Kudus? Kenapa saya nggak bangun hubungan saya dengan orang-orang hebat, orang-orang kaya, orang-orang ternama, orang-orang berhasil, orang-orang sukses? Itu perlu kita bangun juga, tetapi for our basic and for our foundation, we should be build the relationship with Holy Spirit. Saudara dan saya harus membangun hubungan intim, hubungan erat, hubungan yang melekat dengan pribadi Roh Kudus. Dan yang Roh Kudus ajarkan bagi kita semua, mengapa kita harus membangun hubungan dengan Roh Kudus itu penting. Yang pertama, karena Roh Kudus adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Roh Kudus bukanlah suruhan. Roh Kudus bukanlah bawahan dari Yesus ataupun Bapa. Tetapi Roh Kudus itu keluar dari Bapa itu sendiri. Roh Bapa sorgawi itu sendiri. Yesus adalah Sang Firman yang menjadi manusia, tetapi Roh Kudus, Roh itu keluar
dari Bapa. Berarti Roh Kudus itu ada di dalam diri Bapa. Jadi Roh Kudus itu adalah Tuhan bagi hidup orang percaya. Dalam ketritunggalannya, Dia adalah Tuhan bagi hidup kita. Waktu Yesus naik ke sorga, Yesus tidak meninggalkan kita seperti yatim piatu. Oleh karena itu sangat penting bagi orang percaya mengenal dan membangun hubungan intim dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah Roh Tuhan itu sendiri. Yang kedua, mengapa penting membangun hubungan dengan Roh Kudus? Di sini saya diajar oleh Tuhan, yaitu adalah karena Roh Kudus adalah guru yang terbaik bagi hidup orang percaya. Dialah yang mengajar kita untuk mengasihi hidup orang yang membenci hidup kita. Roh Kudus adalah pribadi yang membuat kita pada akhirnya dapat mengampuni. Roh Kudus yang pada akhirnya adalah sebagai pribadi yang membuat hidup kita hidup di dalam kesucian, kekudusan, sesuai standar kebenaran firman Tuhan. Dia adalah guru yang membawa kita kepada hidup kebenaran. Tanpa Roh Kudus, hidup saudara dan saya menjadi pribadi yang liar. Melawan orang tua, selingkuhi istri, berkhianat dengan pernikahan, menanduk pimpinan, menginjak bawahan, menarik atasan, menyingkirkan yang ada di kanan kiri kita. Kita akan menjadi liar, saudara, karena tidak ada guru. The best teacher in the world is Holy Spirit. Dia adalah guru yang terbaik. Dia mengajarkan kita nilai kesabaran. Roh Kudus yang mengajarkan kita untuk kita memiliki nilai kesetiaan dan ketaatan. Dalam pernikahankah? Dalam pekerjaankah? Dalam melayanikah? Kalau tidak ada Roh Kudus, kita akan hidup semau-maunya. Semau gue, hidup-hidup gue, jalan-jalan gue, lo gue Saudara, biarlah Roh Kudus yang memimpin hidup kita sebagai guru yang terbaik bagi hidup kita. Apabila rumah tangga kita tidak dipimpin dengan guru terbaik, maka rumah tangga kita rawan dengan perceraian. Maka rumah tangga kita rawan dengan perpisahan. Maka rumah tangga kita rawan dengan keretakan. Maka rumah tangga kita juga rawan dengan perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi bersyukur karena ada Roh Kudus, yang dimana kita membangun hubungan penting mengenal pribadinya. Kita tahu Dia adalah guru yang terbaik. Ketika kita sedang dalam masalah, ketika rumah tangga kita dalam kerumitan, ketika hidup kita sedang menghadapi hal-hal yang tidak baik dan membuat kepala kita menjadi pelik dan pening, kita tidak sendirian. Ada Roh Kudus yang mengajar kita. Verona, belajar tenang di tengah-tengah masalah, karena engkau tidak sendiri. Ada aku, Yesus, yang menyertai engkau. Ada aku, Roh Kudus, yang memberikan pembelaan. Ada aku, Roh Kudus, yang memberikan jaminan. Engkau sanggup dan engkau pasti bisa melewati segala masalah demi masalah. Dan engkau akan keluar lebih daripada pemenang. Yang setuju katakan amin. Amin. Makanya orang Kristen yang tidak menyadari keberadaan Roh Kudus di dalam kehidupannya adalah orang Kristen yang bodoh. Maaf untuk ngomong ini. Dia tidak sendiri, tapi dia selalu merasa sendirian. Merasa tidak ada yang peduli dengan hidupnya. Merasa, ya saya kan anak yatim piatu. Saya juga yatim piatu. Mama saya sudah meninggal, papa saya sudah meninggal, tapi saya tidak pernah sendiri. Walaupun secara kasat mata saya sendiri. Tetapi sejatinya di dalam diri saya ada Roh Kudus, yang adalah guru yang selalu menolong hidup saya. Yang kedua, mengapa penting membangun hubungan dengan Roh Kudus? Karena Roh Kudus adalah guru yang terbaik. Yang pertama, karena Roh Kudus adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Dan yang ketiga, mengapa penting membangun hubungan dengan Roh Kudus? Yang ketiga, agar iman dan kekristenan kita tidak menjadi biasa, tidak menjadi kering. Orang Kristen yang tanpa disertai Roh Kudus, orang Kristen yang tidak berjalan dengan Roh Kudus, tidak mengaktifkan kuasa Roh Kudus, kekristenannya akan menjadi hambar, kekristenannya akan menjadi kering, kekristenannya akan menjadi biasa-biasa saja, pelayanannya akan menjadi rutinitas. Tetapi when Holy Spirit burning our life, sesuatu terjadi luar biasa. Ketika rumah tangga kita disertai dengan Roh Kudus, maka rasa cinta kita, baik suami kepada istri, istri kepada suami, wah, we're still falling in love. Seperti pertama kali kita bertemu pasangan kita.
Kekristenan tanpa Roh Kudus akan menjadi kekristenan yang liturgi. Kekristenan yang gitu-gitu terus. Gak berubah. Membosankan. Menjenuhkan. Maaf ya, seperti kanebo kering. Makanya ada banyak orang melayani Tuhan di gereja Tuhan merasa kering. Karena dia mengalami rutinitas, stagnasi. Dia tidak melayani bersama dengan pimpinan Roh Kudus. Api Roh Kudus di dalam hidupnya dipadamkan. Padahal firman Tuhan berkata dengan jelas, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan dan jangan padamkan roh. Makanya ada banyak orang Kristen dalam pekerjaannya, aduh gue bosen. Kerjanya begini-begini terus. Kurang menantang. Gajinya segini-segini terus. Tapi kalau dia kerja sama Roh Kudus, dia akan mendapatkan gairah, compassion di dalam hidupnya. Makanya pebisnis-pebisnis Kristen, pedagang-pedagang Kristen, pengusaha-pengusaha Kristen, bosan tiap Senin begitu kerja jam 8, pulang jam 5, buka toko jam 9, tutup jam 9 malam. Begitu terus. Nggak ada inovasi. Makanya kita perlu Roh Kudus agar iman dan kekristenan kita tidak menjadi kering, tidak menjadi flat, datar aja gitu. Makanya saudara, saya kalau khotbah dimanapun, mau 2 orang, 3 orang, 1000 orang, 2000 orang, tarik terus, gas terus. Kayak malam hari ini, gas terus. Meskipun kita puasa 23 jam, gas terus. Ada Roh Kudus yang membara berkobar-kobar di hati kita. Nah, pertanyaannya saudara terkasih dalam Tuhan, bagaimana caranya agar hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus setiap hari? How? Bagaimana Roh Kudus bisa memenuhi hidup kita setiap hari? Yang pertama, kita harus memiliki rasa haus dan lapar akan pribadinya. Sama-sama katakan dengan saya mau terus haus. Saya mau terus lapar akan pribadi Roh Kudus. Yesus berkata, barang siapa haus, dia akan diberikan minum air yang tidak akan membuat dia haus lagi. Tetapi daripadanya akan timbul air, mata air yang berbual-bual tanpa berkesudahan. Dan barang siapa lapar, dia akan dikenyangkan. Jadi waktu saudara dan saya mengalami kehausan, kedahagaan, kelaparan dengan pribadi Roh Kudus, saudara akan semakin falling in love with Jesus. Saudara haus memiliki rasa lapar dan haus setiap hari. Lukas pasal 11 ayat 13 dalam terjemahan baru dikatakan demikian. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sama-sama katakan dengan saya, malam hari ini saya memerlukan Roh Kudus. Malam hari ini saya membutuhkan Roh Kudus. I need you, Holy Spirit. I need you, Holy Spirit. I'm thirsty and hunger with you, Holy Spirit. Aku lapar dan haus akan pribadimu. Ketika saudara terus haus dan lapar dengan pribadi Roh Kudus, saudara akan ditenggelamkan oleh Roh Kudus masuk dalam kasih karunia Kristus Yesus. Saudara akan mencintai Yesus Kristus. Saudara akan mengagumi pribadi Yesus. Saudara akan cinta mati akan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan satu-satunya dan juru selamat bagi hidup kita. He is our King. He is our Savior, the one and only Jesus Christ His name. Haus dan lapar akan pribadi Roh Kudus membuat kita menjadi jatuh cinta akan pribadi Yesus. Kita semakin rela berkorban bagi Yesus. Saudara terkasih dalam Tuhan, bagaimana caranya agar hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus setiap hari? Yang kedua, teruslah bangun hubungan intim dengan Roh Kudus. Bangun tidur doa, terima kasih Roh Kudus, Engkau memberikan nafas kehidupan yang baru, nyawa yang baru, damai sejahtera yang baru, sukacita yang baru, berkat yang baru, kemenangan yang baru. Thank you, Holy Spirit. Build our relationship with Him. Di kantor saudara bangun hubungan dengan Roh Kudus. Roh Kudus, saya nggak tahu ini bagaimana cara menyelesaikan pekerjaan saya, tugas dari pimpinan saya, tugas dari bos saya. Tolong Roh Kudus.
Roh Kudus akan tolong saudara. Dalam membangun pelayanan saya selalu bertanya, Roh Kudus, what should I do? Apa yang harus saya lakukan? Saya nggak tahu. Tolong Roh Kudus, tolong Roh Kudus. Karena kita bangun hubungan dengan Roh Kudus, maka dia akan menjalankan fungsinya sebagai guru, menuntun, membimbing, mengajar, dan menasihati kita dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, apa fungsi kuasa Roh Kudus dalam hidup orang percaya? Apa fungsi kuasanya? Kemarin kita sudah belajar apa peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Sekarang kita akan belajar malam hari ini di malam kedua. Apa sih fungsinya Roh Kudus dalam hidup kita sebagai orang percaya? Yang pertama, fungsi Roh Kudus adalah untuk membuat hidup kita menjadi saksi Yesus. Kita bersaksi tentang siapa Yesus. Yesus adalah Tuhan yang memilih manusia, bukan manusia yang memilih dia sebagai Tuhan. Tidak ada orang Kristen di muka bumi ini yang bisa memilih Yesus itu Tuhan. Nggak ada. Karena kekristenan berbeda dengan kepercayaan agama yang lainnya. Kalau kepercayaan yang lainnya, kita yang mencari Tuhan, kita yang menemukan Tuhan, kita yang berjuang dengan kebaikan kita. Tetapi kekristenan berbeda dengan kepercayaan yang lain. Ketika kepercayaan yang lain mencari Tuhan, justru sebaliknya saudara dan saya dicari oleh Tuhan. Yang tersesat ini, saudara dan saya, dari garis keturunan Adam, kita dicari oleh Tuhan dari sorga. Tuhan turun dari sorga menjadi manusia untuk mencari saudara dan saya. Makanya saya selalu katakan, saya nggak pernah pilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Nggak pernah. Betul, saya lahir Kristen dari mama papa saya, dari almarhum mama papa saya. Saya lahir Kristen. Saya dikristenkan oleh karena mama papa saya Kristen. Secara kartu keluarga saya Kristen. Secara KTP beragama, bernegara saya Kristen. Tapi saya belum Kristen secara Kristus. Apa artinya? Saya belum menetapkan hati saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kapan itu saya menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ketika Yesus yang pertama kali berinisiatif lewat kuasa Roh Kudusnya. Dia menarik saya, dia menginsyafkan saya, dan Bapa melalui anugerah menarik saya, membawa saya kepada pribadi Yesus. Karena Yesus sendiri yang berkata dalam Yohanes pasal 15, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi orang Kristen minta maaf. Bukan kita yang pilih Yesus loh. Yesus yang pilih kita terlebih dahulu. Puji Tuhan kita dilahirkan Kristen, tapi bukan Kristen yang encounter with Him alone. Dan 21 tahun yang lalu, Roh Kudus menarik saya, membawa saya menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus. Saya dibaptis, lahir baru, sampai hari ini Yesus Tuhan dan Juru Selamatku. Kemanapun aku bersaksi tentang Yesus, Yesus adalah Tuhan yang baik, Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan. When we call His name, Jesus, please help us, kita pasti ditolong oleh Yesus. Saudara, peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya agar membuat hidup orang percaya menjadi saksi-saksi Kristus. Saya disembuhkan oleh karena kuasa Yesus. Saya bisa kaya raya oleh karena Yesus. Saya bisa sukses, saya bisa berhasil, semua karena Yesus. Saya bisa bertahan di tengah cobaan. Saya bisa bertahan di tengah kesusahan hidup, himpitan ekonomi dan lain sebagainya. Saya mau bersaksi ada Yesus di tengah-tengah kesulitan dan pergumulan hidup saya. Dia Tuhan yang hidup, Elohim yang dahsyat, Yesus yang perkasa. Saudara dan saya butuh Yesus. Kalau saudara mengalami Roh Kudus, saudara akan bersaksi. Mulai dari Yudea, Yerusalem, sampai Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Kita menjadi saksi Kristus. Lalu yang kedua, apa fungsi Roh Kudus dalam hidup orang percaya? Fungsi Roh Kudus dalam hidup orang percaya yang kedua adalah untuk kita melayani jiwa-jiwa. Karunia-karunia Roh Kudus perlengkapi dalam hidup kita. Karunia mujizat, kesembuhan, talenta-talenta, bahkan
Bukan hanya karunia tetapi juga buah Roh Kudus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, penguasaan diri, panjang sabar dan lain sebagainya. Itu diperuntukkan untuk kita melayani suami kita, istri kita, anak kita, mertua kita, menantu, ipar, jemaat, teman di kantor, teman bisnis, orang-orang yang beragama lain, beragama-agama lain. Kita layani, kita berbuat baik di antara sesama, hidup dalam kebenaran. Kita tidak memusuhi siapapun, saudara, karena Tuhan mengasihi semua manusia. Saudara terkasih dalam Tuhan, Roh Kudus membuat kita menjadi saksi. Roh Kudus membuat kita melayani jiwa-jiwa. Dan yang terakhir, apa fungsi kuasa Roh Kudus dalam hidup orang percaya? Yang ketiga, fungsi Roh Kudus dalam hidup orang percaya adalah untuk mematikan segala sifat kedagingan kita. Semua sifat kedagingan, kitab Galatia mengatakan percabulan, pemecah belahan, keserakahan, pesta pora, kemabukan, pencurian, pembunuhan, semua yang bersifat daging dihancurkan oleh kuasa Roh Kudus. Saudara terkasih dalam Tuhan, Roh Kudus berfungsi untuk meredam keinginan-keinginan daging kita. Udah punya istri satu, masih kepingin istri yang lain. Sudah punya rumah satu, masih kepingin beli rumah-rumah yang lain. Sudah punya suami, masih godain laki-laki lain. Roh Kudus bertugas untuk meredam kedagingan kita. Sudah punya suami, masih selingkuh dengan laki-laki lain. Sudah punya istri, masih selingkuh dengan perempuan lain. Check in di hotel. Roh Kudus meredam keinginan kedagingan kita. Ambil gaji orang, hak orang ditahan, orang lain dijelek-jelekin, berkelahi di sosial media. Roh Kudus menuntun kita. Saya di sosial media dijelekin banyak orang, dikata-katain banyak orang, tapi Roh Kudus bilang, Verona, jangan balas, angkat tanganmu biar Tuhan turun tangan. Pelayanan saya di cancel beberapa gereja, saya nggak marah. Roh Kudus menuntun saya, bersyukur Ver, saya bersyukur. Setelah di cancel saya bersyukur, saudara. Apa yang terjadi? Tuhan memberikan saya hadiah untuk saya pergi ke tanah perjanjian bulan Oktober ini. Coba kalau saya nggak bersyukur, saya marah-marah sama gereja itu. Dasar gereja setan, udah dijadwal jauh-jauh malah dibatalin, kurang ajar gembalanya, nggak punya otak dan lain sebagainya. Coba kalau saya mengikuti kedagingan saya. Tahun ini saya nggak dapat perjalanan ke Israel, saudara. Tahun ini saya akan berdoa di tanah perjanjian selama 9 hari. Saya berdoa, saya akan berdoa buat saudara. Setelah saya bersyukur, saudara, setelah saya bersyukur sama Tuhan, Tuhan terima kasih, jadwal saya dibatalkan, saya tidak marah, saya tidak ngamuk, saya bersyukur. Berkat datang dari Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Hati saya bersyukur pada saat itu, saudara. Waktu saya ngomong amin, tiba-tiba ada telepon masuk dari Korea, saudara. Orang dari Korea telepon saya bilang, Pak, Bapak pergilah ke Israel, ajak istri. Wah, istri saya nggak bisa. Saya bilang, ya udah kalau gitu Bapak aja pergi sendiri. Dan akhirnya saya diberkati, saudara. Bukannya diberkati Israel, tapi juga diberkati secara materi. Materinya jauh lebih besar daripada jadwal pelayanan yang harus saya terima. Bukan berarti saya membandingkan upah dari pelayanan tersebut. Andai saja saya mengikuti daging saya tidak akan melihat tanah perjanjian di tahun yang baru ini, tahun 2024, tahun kemenangan dan penuaian besar. Tapi di bulan Oktober nanti saya akan pergi ke tanah perjanjian. Bulan depan saya harus mulai mendaftar. Selama 9 hari saya harus pulang kampung ke tanah perjanjian, tanah suci Israel, Yerusalem saat ini. Saudara, Roh Kudus diberikan bagi kita untuk meredam sifat kedagingan kita. Kalau hari-hari ini, saudara gampang marah, saudara gampang emosi, saudara gampang tersinggung, saudara gampang terluka, saudara gampang ingin membalas yang jahat dengan yang jahat, gampang rapuh, gampang takut, gampang khawatir, gampang cemas, dan hal-hal buruk lainnya. This is your time. This is time for Holy Spirit to restore our heart. Inilah waktunya Roh Kudus untuk merestorasi seluruh hati kita, sehingga hati kita menjadi berkat. Amin untuk firman Tuhan di malam kedua ini.
Kalau saudara tadi seperti apa yang saya sampaikan, saudara memiliki hati yang keras, hati yang kepala batu, hati yang gak bisa dibilangin, hati yang gampang takut, gampang panik, gampang cemas, gampang khawatir, gampang marah, gampang emosi, gampang dendam, gampang benci, dan lain sebagainya. Roh Kudus ingin menjamah saudara di malam kedua ini. Roh Kudus ingin sembuhkan saudara. Roh Kudus ingin pulihkan saudara. Izinkan Roh Kudus menjamah saudara. Kalau itu saudara orangnya yang gampang panik, gampang takut, gampang khawatir, gampang cemas, gampang gak bisa tidur, tersiksa dan lain sebagainya, izinkan Roh Kudus menjamah. Letakkan tangan kananmu di dada, angkat tangan kirimu ke layar kaca, tempelkan tanganmu di handphone, di TV, di LED, dimanapun. Saya mau berdoa bersama Roh Kudus untuk Roh Kudus melawat hatimu. 1, 2, dan 3. Mari kita berdoa. Letakkan tangan kanan di dada dan arahkan tangan kiri ke layar kaca. Mari kita berdoa. Roh Kudus, aku berdoa buat jemaat-jemaatmu yang ribuan ini Tuhan. Mereka yang hatinya keras, mereka yang hatinya penuh dengan dendam, kebencian, emosi, geram dan lain sebagainya, ketakutan, cemas, bimbang, khawatir, stres, depresi. Cabut ya Roh Kudus. Cabut ya Roh Kudus, cabut dalam nama Tuhan Yesus, cabut dalam nama Tuhan Yesus, sehingga hidup mereka dipulihkan, disembuhkan, hati mereka diganti dengan hati yang baru. Terima kasih Tuhan, sehingga hati kami tidak keras lagi, tidak benci lagi, tidak sakit lagi. Apapun yang terjadi, hati kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami punya jaminan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saudara, luar biasa malam Roh Kudus ini. Malam kemarin, malam pertama kita berdoa untuk mereka yang sedang bergumul, mereka yang sedang patah hati. Tapi malam kedua ini kita berdoa, Roh Kudus berdoa untuk hati-hati yang keras, hati-hati yang takut, hati-hati yang rapuh. Luar biasa. Setiap malam berbeda-beda doanya. Dan saya digerakkan oleh Roh Kudus, hati saya beda-beda saudara. Dan ada kuasa. Saudara yang di rumah pasti merasakan. Kita juga dalam pujian penyembahan yang dipimpin oleh Pastor Michelle juga luar biasa. Terima kasih buat penyertaan, kesetiaan Bapak Ibu Saudara dari hari pertama kemarin sampai hari ini. Besok kita tetap ada malam Roh Kudus di hari kedua pukul 8 malam juga. Dan izinkan Tuhan berkarya sebebas-bebasnya dalam hidup rekan-rekan sekalian. Malam Roh Kudus akan terus berlangsung selama 10 hari ke depan. Kita terus berdoa dan berpuasa selama 10 hari ke depan. Dimulai dari pukul 7 malam, 6 sore berikutnya kita buka puasa. Kita memiliki ruang 1 jam saja untuk menikmati berkat Tuhan. Setelah itu, kita terus berpuasa. Saudara percayalah, selama berpuasa kita hanya dibolehkan minum air putih saja, tapi tidak boleh memasukkan makanan apapun. Dan saudara percayalah, selama saudara berpuasa, saudara akan peka dengar suara Roh Kudus di telinga, di hati, di pikiran, dan secara audible dan lain sebagainya. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang memberikan persembahan. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang mengembalikan perpuluhan milik Tuhan. Terima kasih juga buat Bapak Ibu Saudara yang memberikan nazar persembahan. Saudara bisa memberikannya di nomor rekening di bawah ini agar menjadi berkat bagi gereja Tuhan. Karena setiap uang persembahan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan, kita pakai, gereja pakai untuk melayani saudara kembali. Membuat ibadah seperti ini selama 10 hari. Ibadah doa pemulihan dan doa pemulihan wanita dan juga doa pemulihan mujizat menjadi berkat bagi banyak orang. Sebelum kita berpisah, izinkan saya mengucapkan berkat bagi jemaat Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menarik kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kepada kita damai sejahteranya. Diberkati, penuh mujizat. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudara, besok bagi saudara yang rindu untuk didoakan dalam ibadah minggu, saya ada di gereja. Saya akan berdoa buat orang-orang sakit. Ajak orang-orang sakit saudara, orang-orang buta, orang-orang tuli, orang-orang lumpuh. Ajak, izinkan Roh Kudus menjamah mereka melalui pelayanan ini. Saya mengajak saudara yang di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bandung, dan sekitarnya hadir di gereja JCC pukul 10 pagi dan jam 5 sore. Bertempat di Gedung Metro Pasar Baru lantai 3 Jalan Haji Samanudi, Jakarta Pusat.
Ya, hari Minggu ini saya nantikan kehadiran saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom bagi kita semua. Haleluya.